Farah, seorang anak perempuan, dia adalah seorang gadis Kristen. Dia baru berumur 12 tahun. Di usia ketika anak-anak lain masih bermain, bersekolah dan bermimpi. Farah justru belajar satu hal, bahwa dunia ini bisa sangat kejam kepada anak kecil. Musim panas lalu, di Pakistan, hidup Farah berubah selamanya. Ia diculik, dibelenggu, dipaksa masuk Islam dan dinikahkan dengan pria yang menculiknya. Ini bukan kisah dari masa lalu, bukan cerita fiksi, ini adalah nyata. Dan ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ratusan gadis Kristen, Hindu, dan Sikh menghilang, diculik, tanpa jejak, tanpa perlindungan, tanpa suara. Mereka dipaksa berpindah agama, dan dinikahkan, saat masih anak-anak. Tanggal 25 Juni. Hari itu Farah berada di rumahnya, di kota Faisalabad, kota terbesar ketiga di Pakistan. Ia bersama kakeknya dan 3 saudara laki-laki serta 2 saudara perempuan. Rumah itu ramai, aman atau setidaknya terasa aman. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu depan. Ini bukan ketukan biasa, ini adalah ketukan yang mengubah segalanya. Kakeknya berdiri, melangkah perlahan dan membuka pintu. Dan dalam hitungan detik 3 pria menerobos masuk tanpa izin, tanpa peringatan, tanpa rasa kemanusiaan. Mereka menangkap Farah, menarik tubuh kecilnya, mengabaikan teriakan dan tangisan. Ia diseret keluar rumah, dilempar ke dalam sebuah van, dan pintu ditutup saat van itu melaju. Farah tidak tahu kemana ia dibawa. Apakah ia akan hidup? Atau apakah ini akhir? Para penculik meninggalkan pesan. Jika keluarga mencoba mengambil Farah kembali, kami akan membuat kalian menyesal. Ayah Farah, Asif, saat itu tidak berada di rumah. Ia sedang bekerja, mencari nafkah. Tidak tahu bahwa putrinya sudah diculik. Begitu mendengar kabar itu, Asif berlari ke kantor polisi. Ia melapor dan memohon. Ia bahkan menyebutkan nama pelaku. Namun, yang ia temui bukan perlindungan, bukan keadilan, melainkan pengabaian. Mereka tidak peduli, kata Asif. Mereka menolak mencatat laporan. Mereka mendorong saya, menghina saya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. 3 bulan berlalu, baru setelah itu, laporan penculikan dicatat dan bahkan setelah itu, tidak ada tindakan. Sementara itu, jauh dari rumah, Farah mengalami neraka. Ia dibawa sejauh 110 km ke kota Hafizabad, ke sebuah rumah, hilang bukan miliknya. Di sana, ia diperkosa, dirantai dan dipaksa hidup seperti budak. Hampir sepanjang waktu saya dirantai, kata Farah. Saya diperintah, tidak boleh menolak dan harus membersihkan rumah, mengurus hewan. Bekerja, tanpa henti, pergelangan kaki dirantai. Tubuhnya ditali, setiap langkah dibatasi. Setiap gerakan diawasi. Ia mencoba melarikan diri dan memotong tali, agar bebas, namun gagal. Tubuhnya terlalu kecil dan terlalu lemah tenaganya. Setiap malam, dalam gelap, Farah berdoa, Tuhan, tolong aku. Uskup Victor Azariah mengatakan, kejahatan ini dilakukan oleh banyak orang, dan pihak yang berwenang hanya diam. Di Pakistan, umat Kristen, jumlahnya hanya sekitar 1%. Kristen minoritas serta rentan dan tak berdaya. Setiap tahun, hingga 1000 gadis minoritas diculik, dipaksa masuk Islam, dan dinikahkan saat usia masih anak-anak. Awal Desember, 5 bulan setelah penculikan, barulah polisi bergerak. 4 polisi mendatangi rumah penculik. Mereka berkata, pengadilan memerintahkan Farah dibawa ke kantor polisi. Tanggal 5 Desember. Kasus Farah masuk pengadilan. Hakim memerintahkan Farah ditempatkan di rumah perlindungan. Namun ternyata di sana, kebenaran belum bebas. Polisi menghentikan penyelidikan. Alasannya, Farah disebut telah menyetujui semuanya. Di pengadilan, Farah mengulang pernyataan itu. Namun, hakim curiga. Dan akhirnya, Farah berbicara, saya diancam. Katanya, mereka akan membunuh saya,
ayah saya dan saudara-saudara saya, dan saya takut. Tanggal 16 Februari, hampir 8 bulan kemudian, hakim memutuskan bahwa pernikahan itu tidak sah. Farah selamat, bukan karena keadilan sempurna, melainkan karena celah hukum. Farah kembali ke rumah, ke keluarganya, ke tempat di mana ia seharusnya berada. Namun, trauma tetap melekat dalam dirinya. Di malam-malam gelap, ketakutan dan luka batin yang tidak terlihat. Dan Farah bukan satu-satunya gadis kecil yang mengalami hal itu. Maria Syahbaz umur 14 tahun, dia juga seorang Kristen. Diculik dan dipaksa menikah. Maria Syahbaz berhasil melarikan diri. Namun kini, ia dan keluarganya hidup bersembunyi. Ancaman pembunuhan, pesan demi pesan, menjadi ketakutan tanpa akhir. Petisi internasional dikirim. 12.500 tanda tangan. Agar Maria diberi suaka. Karena, di negaranya sendiri, ia tidak aman. Pemerintah berjanji, investigasi diperintahkan, pernikahan paksa, dikecam. Namun pengalaman Asif, menunjukkan satu hal pahit. Janji tidak selalu berarti keadilan. Farah kini berusia 13 tahun. Ia kembali ke sekolah. Menjalani terapi. Belajar untuk tersenyum lagi. Dan ia berdoa. Aku berdoa agar Tuhan melindungi semua anak di Pakistan. Agar tidak ada lagi anak perempuan yang kehilangan masa depannya hanya karena keyakinannya. Fenomena penculikan anak-anak Kristen, pemaksaan perpindahan agama, dan pernikahan di bawah umur tidak dapat dipahami hanya sebagai kejahatan kriminal individual. Dalam banyak kasus, praktik ini terjadi secara sistemik, berulang, dan dibiarkan, bahkan dilegitimasi, oleh kerangka pemahaman keagamaan tertentu. Di sejumlah wilayah, tindakan tersebut dibungkus dengan legitimasi agama. Bahwa seorang anak perempuan yang telah memeluk Islam dianggap sah untuk dinikahkan. Bahwa persetujuan anak dapat diabaikan. Dan bahwa pernikahan di usia dini dibenarkan oleh presiden hukum keagamaan. Disinilah persoalan mendasarnya. Masalah ini bukan sekadar penyimpangan oknum, melainkan berkaitan langsung dengan tafsir ajaran yang memperbolehkan atau mempermudah praktik tersebut, baik melalui konsep wali, status mualaf, maupun legitimasi pernikahan anak dalam hukum agama tertentu. Ketika ajaran agama tidak menetapkan batas usia yang tegas, menganggap perpindahan agama menghapus hak keluarga asal, dan memprioritaskan status keimanan di atas perlindungan anak, maka agama berhenti menjadi pelindung moral, dan justru menjadi alat pembenaran kekerasan struktural. Lebih mengkhawatirkan lagi, aparat negara seringkali enggan bertindak karena praktik ini dianggap urusan agama. Akibatnya, hukum sipil kalah oleh hukum tafsir. Dan korban, anak-anak perempuan dari kelompok minoritas, kehilangan perlindungan negara. Penting untuk ditegaskan secara jujur dan akademis. Selama ajaran dan tafsir keagamaan tidak dikritisi secara terbuka. Selama norma agama ditempatkan di atas hak asasi anak. Dan selama praktik ini terus dianggap sah secara teologis. Maka penculikan, pemaksaan agama, dan pernikahan anak akan terus berulang. Ini bukan serangan terhadap iman. Ini adalah tuntutan moral agar agama bertanggung jawab atas dampak sosial ajarannya. Karena agama yang benar-benar bermoral seharusnya melindungi anak, bukan memberi alasan untuk merampas masa depan mereka.